kawan tunaiku, perkenalkan nama gue Ihsan Nur Fajar, perwakilan dari Engineer Circle. Dan selamat datang di Live at Amar Podcast. Nah, sebelum kita lanjut nih, gue mau kenalin dulu, apa sih itu Live at Amar Podcast? Jadi, Live at Amar Podcast ini merupakan media diskusi yang bersifat edukasi dan informasi untuk kawan tunaiku seputar serunya bergabung di Amar Bank Tunaiku. Di Live at Amar Podcast, episode pertama ini nih, gue tidak sendirian. Karena gue akan ditemani dua teman gue dari Engineering Circle juga yang akan ikut berbincang bersama kita. Nah, yang pertama tuh ada Lead of Mobile Tunaiku, yaitu Ibnu. Mungkin bisa sapa-sapa dulu, Nu. Halo. Oke, dan satunya lagi ada Wawan, Senior Android Tunaiku. Halo, Halo Wan. kawan tunaiku. Oke, gue bakal bercerita sedikit ya tentang Ibnu dan Wawan. Ibnu tuh lead mobile gue juga yang background-nya cukup banyak. Yang setahu gue ya, dia pernah kerja di Ganera, sebagai Garena sebagai Android developer selama kurang lebih setahun ya di sana. Dan dia juga sempat dikirim ke Singapura juga untuk belajar Android di Singapura. Gila, gokil banget. Anjay. Terus si Wawan ini juga senior Android di Tunaiku yang cukup lama, kurang lebih udah 3 tahun ya di Tunaiku. Background-nya juga sama, udah banyak experience-nya di Android. Pernah di Jatis ya, kalau nggak salah Jatis, satu tahun setengah, dan sekarang berlabuh di Tunaiku sampai sekarang. Boleh cerita nggak, pertama kali masuk Tunaiku tuh kapan? Udah cukup lama sih. Jadi gua waktu masuk ke Tunaiku itu sekitar bulan Juli 3 tahun yang lalu. Jadi waktu itu pas gua datang ke Tunaiku, kita punya sekitar 3 engineer. Jadi itu termasuk gua. Habis itu gak lama gua coba rekrut satu engineer baru Android karena berhubung produk kita makin berkembang. Nah, waktu itu pas gue rekrut yang pertama kali itu adalah si Wawan. Oke. Mungkin Wawan bisa bercerita sedikit gimana sih pertama kali masuk di Tunaiku gimana sih? Dari sisi lu gimana sih, Wan? Oke, kalau dari gua sendiri, gua join di Tunaiku itu di bulan Agustus 2017. Itu seperti yang tadi Ibnu bilang, setelah dia masuk bulan Juli, gua masuk di 2017. Jadi waktu itu kebetulan memang gua lagi nyari challenge di startup ya, karena waktu itu kan gua sebelumnya di konsultan. Gua mau cari tahu seperti apa di dunia startup kayak gitu sih. Oke. Mungkin gue bakal tanya tentang kayak gimana sih tim iOS dan Android itu bisa terbentuk. Kalau bisa lo ceritain gimana sih, Lu kan lead nih. Lu bisa ceritain ke kita dong. Juga kan baru nih di Tunaiku, lu bisa ceritain iOS dan Android terbentuk tuh gimana sejarahnya. Jadi gini, kalau ngomongin tentang terbentuk, mana yang duluan, sebenarnya duluan Android. Karena memang dulu awalnya Tunaiku tuh dibentuk dan hanya tersedia di website sama Android. Sehabis itu, waktu yang gue pertama kali join kan tadi gue cerita sama lo sebelumnya, kita cuma punya 3 Android engineer itu termasuk gue. Nah, habis itu kita waktu itu komposisinya tuh nggak benar-benar semuanya di Jakarta kayak sekarang. Tapi dulu tuh kita terbagi jadi 2 tim gitu, kayak satu di Surabaya, satu lagi di Jakarta. Nah, salah satu Android engineer kita tuh ada di Surabaya. Jadi kalau bisa gue bilang komunikasi ya dulu layaknya orang komunikasi LDR gitu lah, sama pacaran ya. Jadi kayak cuma by hangout aja, pagi-pagi kita kayak stand up, halo, kadang sinyal nggak jelas kayak gitu. Terus makin lama berkembang, produknya Tunaiku juga berkembang. Datanglah si Wawan tadi kan. Wawan datang, itu ngelengkapin. Jadi di Jakarta komposisinya ada 2, satu di Surabaya.
Nah, sebenarnya pada saat itu belum ada kepikiran buat bikin iOS karena fokusnya masih di Android. Dulu kalau boleh dibilang karena codingan yang kita pakai project si Tunaikunya ini sebelumnya di-develop sama shareholdernya kita. Nah, Oke. nggak lama dibuat, di-develop sama gua, sama Wawan, sama satu Android engineer lagi di Surabaya. Kita kayak ngerasa bahwa apa yang kita lakuin tuh kayak tambal sulam gitu sih. Jadi modelnya lu betulin apa, terus Terus ada nanti yang salah lagi errornya di gitu. mana, errornya di mana. Nah kayak gitu terus sampai gue ngerasa kayak udah nggak layak lagi gitu kalau misalnya kita modelnya kayak gini terus kayak kapan kita majunya. Nah akhirnya kita coba buat menginisiat ulang projectnya pakai teknologi yang baru bareng sama Wawan dan satu Android engineer di Surabaya itu. Nah Oke. terus waktu itu sebenarnya kalau ngomongin secara produk, Tunaiku tuh masih kayak waktu gue dateng asli downloadernya tuh kalau nggak salah cuma 10.000 gitu. Jadi begitu gue datang, benar-benar kita masih dari kecil lah intinya. Nah terus habis itu nggak lama kita kedatangan satu kayak product owner dah. Nah bisa dibilang product owner ini bisa kita sebut orang pinter lah ya. Nah dia tuh kayak bener-bener ngemajuin si produk Tunaiku nih. Yang tadinya Oke. kita ratingnya jelek, terus sampai akhirnya ratingnya bagus. Nah lambat laun, kita akhirnya ngebentuk kayak beberapa squad gitu. Kita dulu belum punya tribe, dulu justru malah kayak squad-squad dulu, baru akhirnya ada tribe. Nah, berhubung squadnya makin banyak, akhirnya gue coba kayak nentuin lagi nih, oh ini komposisi orangnya berarti di sini kurang nih, akhirnya ditambah. Nah, sambil nambahin, ternyata kita secara engineer sama produk pengen coba juga nih sama bisnis ngevalidasi bener nggak sih si Tunaiku versi iOS ini bagus atau enggak, nah kayak gitu kan. Karena yang selama ini kita kejar itu kan lebih ke arah Android. Akhirnya kita coba ekspansi ke iOS. Habis itu ketemulah sama Tommy. Tommy ini senior iOS-nya Tunaiku sekarang. Senior gua tuh. Jadi ya seniornya lo. Jadi waktu itu gue ketemu sama Tommy, gue ingat banget. Pertama kali masih ada Wawan sama satu Android engineer yang di Surabaya balik ke. Jadi dia waktu itu komposisi kerjanya kayak 2 minggu, oh nggak salah 2 minggu atau 1 bulan di Jakarta, habis itu dia 1 bulan lagi di Surabaya kayak gitu. Jadi nggak netap lah. Waktu si Tommy datang, sebenarnya Tommy tuh play-nya kayak jadi Android, cuman begitu dia jawab pakai iOS ya udah kebetulan. Jadi kita coba dia untuk nge-build si Tunaiku versi iOS. iOS. Yoi. Oke, oke. Terus nggak lama mulai-mulai banyak tuh jadi akhirnya sampai sekarang itu udah ada sekitar 15 orang sih kalau Android sama iOS kayak gitu. Komposisinya berapa tuh? Android berapa, iOS berapa tuh? iOS-nya 4, Android-nya ada 11. Oke, banyak ya Android dan iOS-nya. Banyak. Eh, Oh. Terus gue pengen tanya ke sisi Wawan nih. First Ya. impression ke Tunaiku pas lo masuk gimana sih, Wan? Kesan-kesan pertamanya tuh pas masuk Tunaiku. Terus kenal Ibnu gimana Ibnu gitu. Nggak apa-apa, anggap aja Ibnu nggak ada. Oke. Kesan-kesan pertama ya di Tunaiku. Oke, karena gue lihat ini Tunaiku perusahaan yang baru ya. Jadi challenge-nya gede juga karena gue lihat visi dan misinya besar juga. Jadi waktu itu dengan tim yang kecil kita mau mencapai visi itu by 2025. Jadi secara produk dan secara engineer berarti kita harus membangun squad itu sedemikian rupa sehingga untuk mencapai visi itu. Jadi challenge-nya di situ. Kemudian waktu itu gue masuk ratingnya di Play Store itu masih kecil kalau nggak salah 3,2 ya. Jadi yang ada di pikiran gua sama tim waktu itu gimana kita membuat produk kita usernya seneng. Jadi ratingnya bisa naik. Terus secara teknikal juga kita bisa buat kode yang berkualitas. Kayak gitu Oke. sih. Terus ada pertanyaan lagi sih, Wan.
buat lu. Sama Ibnu juga sih. Apa sih yang dikerjain di Tunaiku dulu sama sekarang? Nah, kan kalau Ibnu dulu masih belum lead, kerjanya ngapain, dan lead sekarang ngapain. Nah, Wawan juga dulunya kan junior, sekarang udah senior. Itu ngapain sih gitu, sehari-harinya. Bisa ceritain nggak dari Ibnu dulu deh? Dulu jadi, oh ya benar sih, memang dulu gua awal-awal masih ngoding, masih kayak, karena dulu di sini belum ada kayak orang yang ngarahin kita harus pakai teknologi apa, ya jadinya dari diri kita pribadi aja nih yang mau coba pakai teknologi apa. Nah, kita coba, jadi waktu itu gua awal-awal masih ngoding produk, masih nentuin arsitektur, terus mau dibuat kayak apa lah intinya si Tunaiko versi Android. Cuman kalau yang iOS, gue lebih banyak untuk diskusi sih ketimbang gue incas langsung di developmentnya si iOS. Terus Oke. makin lama sebenarnya kalau perbedaan antara apa yang gue kerjain dulu dan sekarang tuh lebih ke arah kayak, mungkin dulu gue nggak kenal yang namanya manajemen, tapi sekarang gue lebih ke arah bikin kalian itu, gue mungkin jadi kayak eh, pembantu nggak sih, bukan pembantu, tapi lebih ke arah kayak penghubung lah Bisa antara lah. kalian sama manajemen kita. Jadi kalau misalkan dibilang kalian butuh sesuatu atau apapun itu, gue bisa bantu. Terus gue juga bisa memproyeksikan kalian tuh kayak bagusnya kemana kayak gitu. Nah misalkan kalian awalnya junior, terus kalian pemingatannya masih belum jelas, terus mungkin bisa gue arahin kalian mau kemana. Lebih ke arah sana sih kalau sekarang kayak gitu. Ya, Kak. Kalau gue rasa kayak DPR gitu ya, menyuarakan suara-suara rakyat ya. Iya, iya, iya. Bisa dibilang seperti itu. Mantap, mantap. Nah, kalau Wawan gimana, Wan? Lu dari pertama kali kerja di Tunaiku nih, lu ngerjain apa, dan sekarang kan udah senior, pasti ada perbedaannya kan? Gitu. Lu ngerjain apa sih Cukup sehari-hari? signifikan. Perbedaan pas gua masuk sama yang sekarang. Jadi pas awal gua masuk itu full ngoding. Ya, jadi waktu itu kita konsepnya gua sama Ibnu, gua jadi bagian UI-nya, Ibnu bagian logiknya. Jadi setelah UI-nya jadi, kita sambungin sama logik yang dibikin Ibnu. Kita Oke. menspesifikkan kerjaannya. Nah, jadi yang teman yang satu lagi dia bagian analytics. Nah, waktu itu masih full ngoding, tapi seiring waktu, karena awalnya kita waktu itu masih flat organization ya, jadi belum ada junior, senior, middle. Oh, semuanya Seiring waktu sama. ya kita setara lah, di apapun kita bisa lakukan. Seiring waktu, kemudian perusahaan ini berkembang, makin banyak engineer yang join. Waktu itu based on my experience, Yoi. dikasih kesempatan lah untuk mengcoaching anak-anak baru sampai sekarang. Jadi perbedaan di awal gua masih full coding. Kalau sekarang selain ngoding ada juga coaching buat teman-teman engineer lainnya, sama mungkin apa lagi ya, Membuat lebih decision. membuat decision. Seperti itu sih kalau untuk sekarang. Jadi signifikan untuk perbandingannya. Jadi apa namanya, senior itu lebih ke arah manajemen dan coaching gitu ya, kalau di Tunaiku sini. Ada sedikit manajemen, ada engineer, masih ada engineer-nya juga, karena kita harus memperhitungkan pekerjaannya seperti apa, impact-nya tas itu seperti apa. Oke. Nah, Gitu. lu sekarang coaching berapa orang nih, Wan? Kalau untuk sekarang, gua ada 3 teman sih, 3 teman engineer yang eh, kita saling sharing lah, saling bantu. Ada 3. Jadi sekarang gua ada satu, kalau di kita ada yang namanya tribe kan. Nah, di tribe itu ada Satu squad. senior. Nah, kebetulan itu ada 3 squad, terus ada 3 engineer. Nah, di situ gue bantu coaching buat mereka untuk Oh, growth senior juga. oke. Terus kalau menurut lu,
dari pas lo jadi senior ini nih, ada nggak hal yang membuat lo menarik? Oh, ternyata jadi senior tuh asik loh, asiknya di sini. Gitu. Ada nggak menurut lo? Kalau challenge di Challenge senior lah, sih, challenge-nya. Challenge jadi yang kalau waktu lo belum senior, lo itu mikirin diri lo sendiri. Jadi ya udah gue mikirin tas gue sendiri aja. Yang paling penting itu bisa Oke. selesai, gue bisa deliver tas gue. Tapi kalau untuk sekarang ketika lo berada di posisi senior, lo nggak bisa berpikir untuk diri lo sendiri lagi. Tapi lo harus berpikir juga teman-teman lo. Jadi sebisa mungkin lo bisa bantu mereka untuk deliver tas itu juga. Jadi ketika mereka ada ketemu blocker, lo berinisiatif untuk bantu. Jadi Oke. challenge-nya di situ sih. Lo harus mikirin orang lain juga. Berarti gimana caranya berkembang bersama-sama ya, bukan cuma dirinya sendiri gitu. Jadi Betul. gimana caranya tuh tim untuk berkembang bersama-sama gitu, bukan yang satu jago, yang satu enggak gitu kan. Maksud lu gitu Grow-nya, kan? maksud gue, Bareng-bareng. iya. Iya. Terus tahu gua nih ya, ini buat Ibnu ya. Kita tuh setiap seminggu sekali ya, itu ada sharing session untuk internal kita sendiri kan ya. Itu Iya, sebenarnya 2 minggu, ide, 2 minggu. Hah? 2 minggu. 2 minggu, oh iya, 2 minggu Hmm. sekali untuk sharing session internal mobile ya. Itu sebenarnya ide awalnya gimana dan kenapa lu bisa kepikiran seperti itu sih gitu? Jadi gini sih, kalau gue sih pola pikirnya lebih ke arah setiap orang kan mungkin skillnya beda-beda ya. Iya Mungkin gue benar. masuk atau mungkin mungkin si A masuk dengan skill misalkan kalau di kurs 1 sampai 5 dia cuma 3 contohnya. Tapi kan di dalamnya juga ada orang yang mungkin skillnya 4 ataupun 5. Nah, dengan adanya skill sharing ini atau sharing knowledge ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk kayak pemerataan skill gitu, pemerataan pengetahuan gitu. Jadi kalau emang lu bisa, ya lu coba ajarin orang. Tapi kalau lu bisa, jangan cuma lu doang yang bisa gitu, tapi orang lain juga diajarin untuk bisa. Gue sebenarnya pengen kayak tim di Tunaiku tuh lebih karena kalau kita bisa, ya semuanya bisa, jangan sampai kayak cuma satu orang doang yang nonjol. Akhirnya sih kayak gitu. Cuman semoga dengan adanya si acara ini yang kita adain setiap 2 minggu sekali sih, bikin teman-teman juga berkembang secara knowledge ataupun skill sih. Kayak Oke. gitu. Terus yang gua rasa tuh di Mobile Circle ya, ini karena emang gua di Mobile Circle, itu kebersamaannya tuh erat banget ya. Kenapa bisa seperti itu tuh, Nu? Apa yang lu buat dan lu treatment agar anak-anak tuh udah kayak keluarga aja gitu. Padahal gue baru nih, anak baru, tapi gue udah ngerasa kayak Mobile Circle tuh udah kayak bagian dari keluarga gue gitu. Apa sih treatment lu bisa ngebuat anak-anak seperti itu? Sebenarnya itu semua natural sih, saya. Kayak gue pribadi pun kalau diomongin itu ilmunya apa, gue nggak bisa jawab itu apa ilmunya. Cuman gue ngerasa kalau gue walaupun gue misalkan lead kalian, gue ngerasa ya gue tuh sama aja kak sama kalian, gak ada gap atau apapun itu. Terus terutama yang paling penting itu adalah lu tuh orangnya mau terbuka. Kalau misalkan lu sendiri aja gak terbuka, gimana cara lu nggak bisa ngebangun kepercayaan antara satu sama lainnya. Jadi walaupun sebenarnya tipe orang ada yang ekstrovert, ada yang introvert, cuman sebisa mungkin apa yang mungkin komposisinya itu maksudnya nggak mungkin 50-50 nggak kayak gitu kan. Kondisi yang sekarang itu mungkin kayak lebih banyak orang yang pengen berbicara ketimbang orang yang diem-diem aja. Nah, gue sebenarnya kenapa bisa kita erat? Ya mungkin kalau gue rasa sih karena kita sering kayak ngumpul bareng, terus kita kayak sharing bareng. Walaupun itu nggak cuma masalah kerjaan ya, kayak uh, misalkan lu putus cinta lah misalnya kayak gitu. Terus lu mau ngomong ke depan teman-teman. Karena menurut gue kalau lu bisa sharing sama orang, itu salah satu cara lu untuk ngebangun kepercayaan sama orang itu sih. Iya, iya Jadi kalau benar-benar. misalkan lu diem-diem aja, ya gimana orang tahu keadaan lu kalau lu cuma diem-diem doang. Gitu. Iya, Gitu sih. jadi ini gue mau sharing sedikit ya buat
kawan tunaiku. Jadi di Mobile Circle tuh mungkin kita tuh emang kerja ya. Sehari tuh kayak kerja mungkin 3 sampai 4 jam tuh yang fokus di laptop dan di kerjaan gitu. Tapi kalau dikala emang udah suntuk dan ya apa udah mentok lah ya berkata gitu ya Nu ya. Kita tuh keluar bareng-bareng, nggak cuma satu orang doang, jadi emang semuanya diajak gitu keluar gitu ngobrol gitu. Untuk ya kadang emang diskusiin kerjaan juga, tapi juga kadang untuk di luar kerjaan. Jadi gue ngerasa tuh kerja di Tunaiku tuh nggak cuma kerja aja, tapi juga kayak main juga gitu ke tempat temen gitu dan lain. Jadi ngerasa kok tahu-tahu udah jam 6 aja, tahu-tahu udah jam 7 aja. Itu nggak berasa banget gitu kerja di Tunaiku. Jadi ya menurut gue sih asik gitu Mobile Circle tuh. Tapi gue rasa Tapi circle lain juga enak sih. Sa, Gimana? tapi sebenarnya ada satu hal yang lo belum tahu. Mungkin Apa? karena udah keburu COVID, jadinya lo gak ngerasain. Apa-apa? Lo pernah ngerasain gak sih kita main Funword bareng? Enggak sih. Belum, Nah, belum. jadi biasanya kalau kita makan tim bulanan gitu, abis itu biasanya kita bonding ke Funword di GI. Jadi kayak benar-benar kayak main penjok-penjokan, ketawa bareng, Oh, gitu. main Belum. basket. Nah, nanti kita cobain deh bareng-bareng. Habis COVID lah, habis COVID Asik lah. banget sih. Asik-asik Oke, juga. ini gue ada uh, the last question ya buat Ibnu dan Wawan ya. Lu kan berdua udah lama nih di Tunaiku. Ibnu 3 tahun. Sama lah, Wawan juga beda sebulan doang kan. Wawan juga 3 tahun. Iya, iya. Apa sih yang membuat lu betah di sini dan benefit apa yang diberikan Tunaiku gitu kepada kalian sampai kalian tuh stay di sini gitu. Sedangkan nih ya banyak-banyak karyawan kayak gua tuh setahun cabut. Tapi kalian tuh tetap stay di Tunaiku. Apa yang diberikan Tunaiku? Coba dulu nih, Wawan atau gue? Mungkin dari Wawan dulu deh. Oke, Gue ya. Wawan dulu. Kalau dari gue pribadi yang ngebuat gue bertahan, yang paling pertama itu karena teman-teman ya, karena kita udah kebangun komunikasi, jadi kita udah ada chemistry. Kemudian satu yang buat gue bertahan juga itu mungkin lead gue ya, karena dia salah satu orang yang selalu men-challenge gue, terus membantu gue untuk ningkatin technical gue, manajemen gue. Jadi bisa dibilang dia salah satu panutan gue untuk growth sih secara pribadi. Jadi karena dia juga sama teman-teman yang lain yang membuat gue bertahan di perusahaan ini. Terus lu pernah dengar LOP atau apa yang lain gitu? Gimana gitu? Oh, itu salah satu benefitnya di kantor kita sih. Jadi ada Bisa LOP. ceritain nggak? Oke, untuk LOP itu benefit untuk kepemilikan laptop. Jadi dari perusahaan ngasih benefit itu di mana kalau kita mau punya laptop, perusahaan mau membayar itu setengahnya. Jadi kita cuma cukup bayar setengah, perusahaan bayar setengahnya. Jadi menguntungkan sih buat kita. Karena kita cuma bayar setengah udah dapat laptopnya. Kayak gitu. Oke, Wan, lu bisa bisik-bisikin kita nggak laptop Mobile Circle tuh apa sih gitu? Laptop Mobile Circle itu cukup lah untuk develop mobile apps. Kita pakai MacBook Pro, ada yang 2019, sekarang mungkin ada yang udah dapat yang 2020 ya, yang baru-baru. Mungkin Jadi sih. kita dapat yang powerful sih untuk develop. Terus ada tambahan lagi nggak yang membuat lu betah di sini? Nggak ada apa? Udah cukup itu aja atau masih ada lagi, Wan? Apa lagi ya? Mungkin perusahaan memberikan kesempatan buat kita untuk apa ya? Berinovasi. Jadi mereka memberikan kebebasan buat tim mobile untuk berinovasi di tech-nya. Jadi mereka nggak strict kalian harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi apapun Dibebaskan ya? ide kita selama itu baik buat perusahaan, mereka pasti akan ambil itu.
Mereka jadi Mendukung. membangun kepercayaan sih buat kita. Oke, mantul, mantul. Kalau dari Ibnu gimana, Nu? Gua ya. Jadi kenapa gue bisa betah sampai 3 tahun ini? Kalau gue sih yang pertama yang gue bisa gue jawab itu lingkungan kerjanya sih. Jadi lingkungan kerjanya itu benar-benar kayak nyaman karena di kita flexible working hours. Maksudnya kita mungkin punya jam masuk, tapi maksudnya nggak pagi-pagi banget. Gue soalnya bukan tipe orang yang suka dempet-dempetan karena gue ke kantor naiknya kereta. Jadi sebisa mungkin gue datang ke kantor ya pas keretanya udah agak sepi lah, jangan terlalu rame banget. Terus begitupun kalau misalkan emang gue datangnya agak siang ya mungkin pulangnya jadi agak sedikit lebih malam dibanding yang lain. Iya, betul. Terus selain itu mungkin lebih ke arah sebenarnya yang kata Wawan tadi. Jadi si di Tunaiku ini sebenarnya kita terbuka buat semua ide-ide baru yang pengen kita cobain, walaupun dari segi tech ataupun dari segi apa namanya segi produk. Kalau emang ternyata kita punya ide yang bisa ngebangun produk, walaupun ternyata itu belum terbukti, kita bisa coba sampai sih. Nanti mereka bakal pikirin, nggak langsung kayak mentah-mentah ditolak, ini enggak, ini harus pakai ini aja, nah, kayak gitu enggak. Di sini tuh bener-bener kayak apa yang lu pengen buat, selama itu enggak selama itu menguntungkan buat kita, ya itu bakal kita coba dan kita lakuin kayak gitu. Terus Tunaiku ini tipe yang apa ya? Sebisa mungkin mengabulkan apa yang lu pengen sih. Jadi lebih ke arah kayak dulu belum ada tuh yang program yang namanya LOP kan. Nah, begitu kita apa namanya ngadain kayak town hall di tim IT, terus kita kasih ide-ide ke mereka, ke tim manajemen, mereka coba untuk kabulin apa yang kita pengen. Jadi kalau menurut gue alasannya buat nggak lama di sini apa gitu ya. Bingung juga sih gue kalau ditanya kayak gitu. Jadi masih banyak positifnya lah kalau menurut gue ketimbang negatifnya. Gitu. Tapi gue sendiri sih ngerasa keren sih Tunaiku. Kerennya tuh dari sisi eh, tech keren, dari sisi manajemen people-nya juga keren gitu. Jadi gua gua baru datang hari pertama aja tuh udah gua kaget langsung dikasih laptop tuh bagus banget gitu. Ini laptop bener buat gua. Kalau di tempat gua yang lama tuh laptop ini tuh cuma buat manajer-manajer doang gitu. Tapi mereka percaya gitu, trust gitu ke gua, ini laptopnya Mas buat kerja. Wah, gua langsung wah gila keren banget. Itu first impression gua untuk di itu naikku ya. Itu keren parah dan anak-anaknya sih yang gua lihat. Jadi ini dari sisi gue ya. Jadi anak-anaknya tuh asik banget. Juga ya kayak teman bermain aja sih gitu. Bercanda bareng dan lain-lain. Terus ya nggak saling gimana ya? Nggak saling tertutup lah antara satu sama lain. Walaupun itu masalah kerjaan atau bukan. Itu aja sih. Jadi mungkin gue akan buat kesimpulan dari semua obrolan kita ya. Kesimpulannya sih banyak hal yang kita bisa dapat dari perbincangan tadi. Itu dari terbentuknya iOS dan Android yang tadinya cuma 3 orang, terus bisa berkembang jadi 15. 15 orang gitu, 15 orang ya kalau nggak salah ya. Iya 15 total semua. 15 orang dan terus ada kejadian unik dari iOS yang tadinya Tommy itu senior iOS ngelamar Android terus tiba-tiba jadi iOS, emang udah jalan takdirnya seperti Hidup. itu mungkin. Ya, terus banyak hal juga yang bisa kita ambil dari Mobile Circle yang emang seperti keluarga. Emang treatmentnya Ibnu tuh ke bawah tuh emang kayak nggak ada gap antara Ibnu dan anak-anaknya gitu. Jadi Ibnu ya layaknya teman aja gitu. Terus untuk job desk harian kita juga menurut gue dibagi dengan sebaik mungkin ya. Kalau menurut gue ya. Jadi nggak ada yang banyak sampai lembur-lembur atau gimana. Mungkin kalau ada hal yang genting aja mungkin ya. Terus Iya. banyak benefit yang bisa kita ambil dari Tunaiku, termasuk LOP, laptop ownership program. Terus flexible working hours tuh
iya banget menurut gua. Di Jakarta tuh kan macet ya. Macet tuh kalau pagi, males banget kalau berangkat pagi kan. Jadi kalau berangkat rada siang, tapi pulangnya rada maleman gitu kan. Terus terbuka untuk ide-ide baru, itu juga bener banget. Terus juga sharing session sih yang menurut gue bagus banget di Mobile Circle. Mungkin bisa diadaptasi dari ke circle-circle lainnya atau ke tempat-tempat lainnya di Tunaiku. Gue sih berharap sharing session tuh di apa ya? Diwajibkan lah di Tunaiku. Gitu. Mungkin sekian dari gua. Kalau kalian berminat untuk bergabung di Tunaiku, bisa cek aja website kita di tunaiku.com. Mungkin kalian bisa jadi bagian dari tim Tunaiku. Oke guys, cukup sekian Live at Amar Podcast untuk Engineer Live. Nah, jangan lupa untuk kawan Tunaiku, subscribe dan nyalakan notifikasi Tunaiku YouTube channel untuk mendengarkan Live at Amar Podcast episode berikutnya dan juga konten-konten Tunaiku lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. jumpa.